10 mitos yang bisa merusak mental UKM. Hai, saya Tom MC Flip, founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya akan membahas mengenai 10 mitos yang bisa merusak mental UKM. Kenapa bisa merusak mental? Karena menurut saya mitos-mitos ini tidak masuk akal, mungkin sudah outdated atau sudah tidak lagi berlaku, dan harusnya kita berpikir lebih besar. Dan saya yakin kalau Anda bisa melakukan perubahan dalam pola pikir, pasti bisnis Anda pasti akan berubah. Mari kita lihat satu demi satu 10 mitos yang harus dihindari oleh UKM. Mitos yang pertama, teman-teman, berapa banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa bisnis nggak bisa sukses kalau ditinggal. Kok nggak punya karyawan sih? Repot ngurusin karyawan. Kalau kita punya karyawan, bisnis nggak bisa ditinggal. Jadi, kalau punya karyawan, bisnis tidak bisa ditinggal. Berapa banyak dari kita yang berpikir bahwa saya nggak bisa membangun bisnis karena kalau saya tidak ada, bisnis saya nggak berkembang. Ini semua adalah mitos. Karena kenyataannya, bisnis yang sukses di luar sana adalah bisnis yang tidak ditongkrongin oleh business owner. Karena ada sistem dan ada tools yang bisa diterapkan oleh tim yang membuat tim tidak perlu mengandalkan business owner untuk nongkrongin bisnisnya. Mitos yang kedua, karyawan susah dicari. Banyak orang memang mengalami bisnis yang sulit sekali menemukan karyawan bagus. Saya sepakat, saya setuju. Yang jadi masalah adalah berapa juta pengangguran yang ada di Indonesia dan berapa banyak karyawan yang mencari kerjaan. Jawabannya banyak. Pertanyaannya, kenapa susah cari karyawan? Alasan yang pertama adalah karena kita tidak punya sistem rekrutmen yang rutin. Alasan yang kedua adalah kita tidak tahu sistem mempertahankan karyawan. Karena banyak sekali karyawan sudah masuk, 2 hari kemudian resign. Alasannya apa? Saya bingung Pak, kerja di sini. Saya masuk, saya direkrut, tapi nggak ngerti maksudnya saya kerja apa. Semua orang judes-judes Pak di sini Pak. Akhirnya saya 2 hari resign. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda susah cari karyawan atau belum tahu caranya? Apakah Anda sudah rekrut karyawan tapi keluar masuknya juga tinggi? Atau Anda tidak punya sistem sama sekali untuk mempertahankan karyawan? Yang ketiga, training. Katanya begini, Pak, saya paling males ngelatih karyawan. Kenapa? Karena kalau saya latih, udah pinter, resign. Wow, kalau udah dilatih, pinter, resign. Pertanyaannya adalah, apakah itu benar? Karena kebanyakan orang dilatih, setelah itu dipaksa kerja. Latih, dipaksa kerja. Sehingga ada orang yang bilang gini, aduh Pak, jangan saya deh Pak yang di training Pak. Kenapa? Setelah saya di training, sudah pasti saya disuruh kerja keras. Kerja saya ekstra. Nggak pakai ada basa-basi. Lu kan gue udah latih. Lu kan gue udah training. Gue udah bayar mahal, tahu nggak? Gue udah bayar mahal dan kamu nggak menghasilkan apa-apa. Percuma saya training kamu. Wah, itu yang dikatakan oleh banyak manajer, oleh banyak orang, oleh banyak business owner. Dan akhirnya karyawan sakit hati. Dan ketika dia sakit hati lalu mengatakan, ngapain gue bertahan? Resign aja sekalian. Gitu. Yang keempat, ini menarik. Kalau bisnis mau sukses, jangan percaya orang. Kerjain sendiri aja. Karena secara natural, kita seringkali melakukan hal seperti ini. Saya udah kasih kerjaan, nggak beres. Saya bilang, gemes Pak, saya Pak. Udah saya ambil alih lagi, saya yang kerjain sendiri. Kasih delegasi, nggak beres. Saya ambil lagi, saya kerjain lagi sendiri. Kalau itu dikerjakan terus, tidak akan pernah bisa selesai. Karena kita harus melatih karyawan supaya kita tidak perlu mengerjakan sendiri. Karena kita memiliki karyawan yang tidak terlatih, apapun yang dilakukan sering salah.
Nah, yang menarik adalah yang kelima. Katanya begini. Jadi pengusaha harus gila. Tahun 2006-2007 ada sebuah movement di Indonesia di mana orang dipromosikan untuk resign dari perusahaan. Akhirnya muncullah movement di mana kita harus jadi pengusaha. Jadilah UKM. Mendingan jadi tukang bakso tapi pengusaha daripada CEO Fortune 500 company tapi karyawan. Really? Benarkah Anda lebih baik jadi tukang bakso daripada jadi CEO-nya McDonald? Jadi itu adalah sebuah motivasinya. Dan banyak sekali orang yang benar-benar terpengaruh dan percaya. Lalu kemudian banyak yang resign. Banyak diajarkan cara berhutang. Banyak yang diajarkan caranya mendapatkan hutang bank. Banyak yang diajarkan cara beli properti nggak pakai uang. Dan banyak juga yang hancur hidupnya gara-gara punya banyak hutang. Kenapa? Karena jadi pengusaha harus gila. Kalau nggak gila, belum jadi pengusaha. Wah, harus jadi gila. Pengalaman saya bertemu dengan CEO, saya bertemu dengan para business owner, tidak ada satupun juga. Tidak ada satupun juga yang gila. Semuanya waras, semuanya sehat, dan semuanya logik. Jadi tugas Anda sebagai leader, sebagai business owner, jangan percaya kalau Anda disuruh gila hanya untuk jadi pengusaha. Yang keenam, kalau kamu punya ide, harus rahasia. Rahasia, bos. Jangan ngomong siapa-siapa kalau nggak ditiru orang. Really? Ada orang cerita gini. Waktu Gojek itu muncul dan booming, ada seorang sahabat, teman saya bilang begini, lu tahu nggak? Gua itu punya ide yang sama waktu itu. Dan ide gua dicuri. Buset. Emang kamu sehebat apa sampai idenya dicuri? Kebanyakan dari kita punya ide disimpan saat orang lain melakukan hal yang sama dengan ide kita, dianggap mereka mencuri ide. Padahal zaman sekarang Anda harus sharing ide Anda sebanyak mungkin ke sebanyak mungkin orang agar banyak orang yang support ide Anda. Ketika orang support ide Anda dapat banyak dukungan, Anda bisa dapat funding, Anda bisa dapat investor, Anda bisa dapat karyawan, Anda bisa dapat banyak hal. Ide Anda harus menjadi bagian yang menginspirasi karyawan-karyawan Anda. Dan itu nggak bisa dirahasiakan. Yang ketujuh, mau bikin bisnis, modalnya pasti besar. Mau mulai bisnis? Enggak deh, saya belum bisa mulai bisnis. Kenapa? Karena saya nggak punya modal besar. Hari ini ada banyak bisnis-bisnis yang modal kecil pun bisa mulai. Bisnis affiliate marketing, ya modalnya Anda bisa hitung sendiri. Ya, untuk handphone pun Anda beli handphone sanggup, untuk bisnis berarti bisa. Ada orang yang hanya bisnis dengan menggunakan HP doang. Ada yang bikin kamera, video hanya dari HP aja. Banyak bisnis-bisnis yang hanya start dari handphone. Jadi modal besar adalah ada sebuah mitos. Yang ke-8, sebagai business owner Anda harus tahu semua. Kita punya bisnis, kita harus tahu semua. Ada satu cerita yang cukup menarik. Henry Ford pernah dipanggil oleh Chicago Paper dan disidang. Ditanya ini, ditanya itu, ditanya ini, ditanya itu. Ada banyak yang bisa dijawab, ada yang banyak yang nggak bisa dijawab. Lalu kemudian dihakimi. Dikatakan ini, Henry Ford, kamu tidak layak memiliki bisnis ini dan kamu menipu orang. Kenapa? Karena untuk pertanyaan-pertanyaan yang basic seperti ini kamu nggak bisa jawab. Henry Ford menjawab dengan sangat-sangat elegan. Dia bilang begini, Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, apakah saya harus duduk di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang basic, general, sementara di kantor saya, semua pertanyaan saya bisa dijawab dengan menekan tombol yang tepat.
Kalau saya tekan tombol yang tepat, semua pertanyaan Anda bisa dijawab oleh karyawan saya, bukan oleh saya. Saya mempekerjakan orang-orang yang lebih pintar dari saya. Jadi banyak business owner di luar sana yang merasa bahwa dia harus tahu semua, sebetulnya tidak benar. Anda boleh tahu secara umum, tapi Anda tidak perlu terlibat terus-menerus secara teknis. Bukan yang nggak boleh, boleh, tapi bukan suatu kewajiban. Yang ke-9 teman-teman adalah original. Kalau mau buka bisnis, saya belum bisa buka bisnis Pak, belum ada ide original. Saya belum bisa bikin produk Pak, karena apa? Saya belum punya ide original. Teman-teman, kalau Anda hanya ingin memulai sebuah bisnis, kalau Anda ingin membuat bisnis yang oke, bisnis yang bagus, bisnis yang sukses, bukan ide yang paling penting, tapi eksekusi yang lebih penting. Semua orang bisa punya ide Gojek, semua orang bisa punya ide Amazon, semua orang bisa punya ide tentang Google, tetapi tidak semua orang bisa menjalankan bisnis sehebat Google, sehebat Amazon, sehebat Gojek. Jadi, ide Anda bisa jadi original, tapi Anda tidak bisa mengeksekusi. Tapi ada orang-orang yang idenya tidak original. Contohnya siapa? Gojek tidak original. Dia meniru Uber. Uber bahkan tidak original. Dia meniru konsep lainnya. Konsep sharing ekonomi lainnya. Jadi tidak ada yang original. Tidak perlu original. Yang penting Anda harus serius dengan eksekusinya. Dan yang terakhir, mau gede harus pakai piutang. Piutang itu artinya apa? Anda memberikan kredit kepada konsumen. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat banyak dialami oleh UKM. Katanya gini, Pak, saya nggak bisa jualan kalau nggak kasih piutang. Pak, customer nggak mau beli kalau nggak diutangin. Teman-teman, ada seorang pengusaha yang datang ke sebuah workshop di Top Coach Indonesia. Baru kemarin datang, dia kasih testimoni. Dia mengatakan begini, Coach, saya waktu itu ikut workshop Business Mastery, lalu kemudian saya ingat waktu itu saya bilang sama coach, kita nggak bisa jualan kalau nggak kasih kredit. Lalu coach bilang, itu nonsense, itu mitos. Jadi hari ini coach, bisnis kita bertumbuh luar biasa, 50% bayar tunai. Pertanyaan saya, mana yang lebih menghasilkan? Anda kasih kredit 3 bulan, atau Anda bayar tunai, lalu uang tunainya bisa diputarkan kembali. Mana yang lebih menguntungkan? Nunggu customer bayar 3 bulan atau Anda muterin duit? Ternyata yang jauh lebih menguntungkan adalah kalau Anda terima uang di muka, Anda terima uang tunai, uangnya diputarkan kembali, bisnis Anda menjadi lebih besar. Teman-teman, 10 mitos ini masih bersarang di benak banyak orang. Hari ini saya ingin memberikan sharing 10 poin, 10 mitos yang saya berharap tidak terjadi lagi dengan kehidupan bisnis Anda. Semoga bermanfaat. Kalau Anda suka, Anda like. Kalau Anda nggak suka, Anda komen. Apa yang Anda setuju? Apa yang tidak Anda setuju? Please komen. Semoga saya bisa jawab. Dan jangan lupa klik subscribe. Klik subscribe. Kalau Anda ingin mendapatkan video-video terbaru saya. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.